Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruang Anjar Azam. Di video pertama ini, berhubung kita baru menikah tanggal 6 Desember 2020 kemarin, jadi kita mau ngebahas dulu seputar pernikahan. Ya, sesuai judulnya, apa toh? Siap menikah? Siap menikah? Nah, kita di sini mau ngebahas apa aja sih sebenarnya indikator siap menikah itu. Seseorang bisa dikatakan siap menikah itu seperti apa gitu. Selain itu, kita juga mau ngebahas tentang sedikit perjalanan kita sampai akhirnya siap dan mantap menikah itu kayak gimana sih gitu. Nah, indikator-indikator bisa dikatakan seseorang itu siap menikah itu yang kita pahami atau yang kita rangkum itu setidaknya ada 5. Ya. Untuk indikator yang pertama, balik. Apa itu balik? Balik itu kita menyebutnya kemapanan biologis. Kalau seorang perempuan itu dengan mengalami haid atau menstruasi. Kalau untuk laki-laki ditandai dengan mengalami yang namanya mimpi basah. Nah, itu indikator pertama yang mencirikan bahwa seseorang itu sudah siap untuk menikah. Dan balik ini dialami oleh manusia itu secara alami. Ya memang sudah ditakdirkan untuk seperti itu. Indikator yang kedua ada apa? Akil atau kemapanan secara mental, dimana kemapanan secara mental itu muncul rasa tanggung jawab atau konsekuensi terhadap keputusan yang diambil oleh orang itu sendiri gitu. Jadi dia udah punya tanggung jawab secara mental bahwa yang dia lakukan ya dia berani bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya gitu. Tadi kan kalau untuk balik itu datangnya secara alami ya, jadi datang begitu saja. Setiap orang atau kebanyakan orang pasti mengalami itu. Betul. Tapi lain hal dengan akil ini. Kalau akil perlu ada yang diupayakan karena nggak tiba-tiba setiap orang itu bisa mapan secara mental, terutama tadi dalam hal bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil gitu. Betul. Salah satu contohnya apa tuh, Jar? Upaya apa yang bisa dilakukan agar seseorang itu bisa menggapai kemantapan dalam hal mentalnya. Bisa dengan berorganisasi, ikut komunitas, menjadi relawan dan sebagainya. Karena dengan begitu setiap individu tuh jadi punya rasa tanggung jawab yang lebih. Betul. Berani mengambil peran, mengemban tugas, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diambil gitu. Jadi dengan berorganisasi, individu itu bisa ditempa, dibina gitu. Sehingga punya kemapanan secara mental gitu. Betul. Dan tidak jarang juga mungkin kalau dari berorganisasi dia bakal ketemu sama berbagai masalah dan mereka juga harus bisa mencoba untuk mencari berbagai macam solusi juga gitu ya. Betul. Dan berinteraksi juga kan sama orang lain, sama berbagai macam orang, berbeda-beda karakter, berbeda-beda pendapat gitu dan dia harus memahami itu gitu. Oke. Jadi itu untuk indikator yang sama yang kedua, yang pertama itu tadi balik, yang kedua itu akil. Perbedaannya tadi kalau untuk balik itu memang sudah alami, kita pasti mengalami itu gitu ya pada usia tertentu. Tapi kalau untuk akil belum tentu nih setiap orang mengalami itu kan. Karena itu perlu diupayakan. Oke. Indikator yang ketiga kita menyebutnya mengenal diri. Seperti apa itu maksudnya? Kalau mengenal diri itu lebih kepada diri mengetahui sikap diri sendiri, sifat diri sendiri, karakter, prinsip, keinginan, kebutuhan apa sih gitu yang dimau sama diri sendiri gitu. Jadi dia tahu lah, setidaknya tahu, sadar bahwa dirinya tuh seperti apa gitu. Mengapa itu penting untuk mengetahui bahwa ini loh diri kita gitu? Karena kalau kita sudah mengenal diri, kita akan lebih mudah mengenal orang lain. Karena kalau misalkan kita nggak mengenal diri, yang sudah berpuluh-puluh tahun bersama gitu ya dengan diri sendiri, gimana kita mau mengenal orang baru gitu? Kalau misalkan diri sendiri aja kita nggak tahu sih sebenarnya maunya apa, inginnya apa, prinsipnya kayak gimana, batasan apa sih yang dipegang sama diri gitu. Nah, pun juga orang lain akan lebih mudah memahami kita karena kita tahu diri kita sendiri. Jadi ketika ditanya, apa sih misalkan maunya kamu, kamu punya solusi apa untuk masalah ini, kamu punya prinsip apa gini. Ketika ditanya hal-hal macam seperti itu, kita jadi bisa menjawabnya dan orang lain akan mengerti gitu. Maunya kita tuh apa gitu. Untuk indikator yang keempat
mandiri secara finansial. Mandiri secara finansial. Ya, atau bisa disebut dengan mampu menafkahi lah ya. Okay. Karena kita nggak mungkin setelah menikah itu bergantung pada orang lain, pada orang tua, misalkan pada kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita, atau siapapun. Kita nggak bisa setelah menikah bergantung pada orang lain gitu. Kita harus bertanggung jawab atas kehidupan atau keputusan yang kita pilih sendiri gitu. Kalaupun orang tua kita itu misalkan berada atau misalkan memang mapan atau kaya raya misal, tapi ya itu tidak akan menjadikan kita dewasa kalau misalkan kita terus meminta, terus bergantung pada orang tua gitu. Masa sih tega sampai dewasa aja masih terus ngerepotin mereka gitu. Justru seharusnya mungkin sebaliknya, di masa dewasa ini seharusnya kita bisa ngurus mereka, membahagiakan mereka dan lain sebagainya. Nah, sekarang masuk ke indikator terakhir nih, yang kelima, yaitu komunikasi efektif. Komunikasi itu kunci dari segala hal lah ya, bisa dikatakan, mau itu dari masalah, mau itu dari berdiskusi, dari apapun ya komunikasi gitu solusinya. Karena dengan komunikasi kita akan tahu gitu apa sih sebenarnya yang diinginin sama pasangan, apa sih sebenarnya pendapat pasangan tuh, solusi dari pasangan tuh apa, pemikiran dari pasangan tuh sebenarnya apa gitu. Jadi kita bisa tahu ya dengan komunikasi gitu. Nah, tapi banyak orang yang komunikasinya masih agak sulit nyambung. Iya. Atau agak sulit dipahami oleh pasangannya. Gitu. Pasti setiap orang bisa berkomunikasi gitu ya, berinteraksi sama orang, tapi nggak semuanya bisa berkomunikasi secara efektif. Iya. Banyak yang komunikasinya ya dengan komunikasi malah jadi berantem misalnya. Malah ada yang kayak gitu. Kita pernah kok kayak gitu. Iya, tapi kita harus sadar gitu bahwa komunikasi itu seharusnya jadi solusi. Betul. Dan jadi pemecah masalah. Betul. Misalkan banyak nih yang komunikasinya tuh misalkan masih kode-kodean gitu ya, masih ngasih tanda-tanda nggak jelas misalkan, atau misalkan ditanya kenapa, nggak apa-apa, padahal sebenarnya apa-apa. Mau ditanya mau ini enggak, padahal sebenarnya mau gitu-gitu. Jadi harapannya sih kalau kita udah dewasa gitu ya, apalagi sudah menikah, seharusnya hal-hal kayak gitu tuh udah enggak lagi udah lah ya. Ada lagi, iya gitu. Jangan sampai ada. Karena ya jadi nggak efektif gitu. Kalau istilah kita itu pemicu konflik. Ya, pemicu konflik. Jangan sampailah kita memicu dengan hal-hal receh kayak gitu gitu. Jadi kita usahakan harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan pasangan. Nah, itu tadi 5 indikator dari kita gitu ya, opini dari kita yang bisa dikatakan seseorang itu siap dan mantap menikah gitu. Betul. Ya. Itu hanya opini kita. Mungkin dari teman-teman juga ada indikator lain, ada indikator ke-6 atau mungkin ke-7, ke-8. Mungkin ada indikator yang menurut kalian kurang tepat yang telah kita sampaikan. Itu sah-sah saja, mungkin bagi setiap orang ada indikator yang berbeda-beda. Itu buah pemikiran kita. Jadinya kalau misalkan emang teman-teman mungkin punya indikator lain tuh nggak ada masalah, maksudnya sah-sah saja karena setiap orang mungkin memiliki indikator yang berbeda-beda. Tapi untuk kita, setidaknya setiap individu atau setiap pasangan setidaknya memenuhi 5 indikator tadi yang bisa menjadi tolak ukur bahwa mereka sudah siap atau sudah mantap untuk menikah. Seperti itu. Betul. Nah, kita akan sedikit cerita pengalaman kita dari awal ketemu gitu ya sampai akhirnya siap dan mantap menikah gitu. Pertama kenal itu 2013 waktu masuk kuliah. Kita itu satu kelas kalau yang belum tahu. Tapi kita di awal-awal perkuliahan tidak tertarik satu sama lain ya, maksudnya ya udah gitu. Kita memang nggak deket sih karena kita kayak beda dunia gitu. Azam tipe yang kupu-kupu banget, sedangkan aku yang aktif banget gitu. Jadi kita memang jarang ngobrol, jarang kayaknya ketemu juga cuma di kelas aja doang. Gitu ya. Dan ya intinya jarang berinteraksi gitu. Dia karena dia langsung pulang gitu ketika selesai kuliah. Dan aku ada kegiatan atau misalkan nongkrong sama teman-teman kelas gitu. Aku lebih yang suka bergabung sama teman-teman di kelas gitu. Sedangkan dia yang pendiam banget gitu di kelas. Nah,
Tapi di akhir-akhir semester di kelas kita tuh ada tugas yang cukup effort lah ya untuk mengerjakannya. Dan kita benar-benar perlu effort lebih lah untuk bisa ngerjain itu. Ya Azam merasa kayaknya Azam perlu bantuan Anjar nih, karena kayaknya Anjar punya link untuk bisa melancarkan tugasnya Azam gitu. Nah pada akhirnya ya sudahlah, Azam coba minta bantuan Anjar, dan jadinya kita jadi sering komunikasi, ngobrol tentang perkembangan gimana nih tugas kita atau tugasnya Azam bisa terlaksana atau enggak tanggal sekian dengan persiapan yang begitu banyaknya gitu kan. Nah dari situ mulai lebih sering banyak komunikasi, karena sebetulnya sih kita kan satu kelas nih. Aku berlaku sebagai ketua kelas, dia sekretaris. Jadinya memang banyak waktu kita untuk bisa komunikasi berdua gitu. Tapi nggak lebih dari seputar perkuliahan, kayak informasi kedatangan dosen, jadwal kuliah, tugas dan lain-lain, hanya sebatas itu gitu kan. Cuman semenjak tugas tadi kita jadi makin banyak waktu untuk berkomunikasi gitu kan. Di luar waktu kuliah kita harus mempersiapkan itu gitu. Seperti itu. Jadi banyak sharing, banyak diskusi gitu tentang suatu hal, nggak cuman tentang tugas aja gitu. Nah akhirnya kita jadi tahu lah ya satu sama lain. Aku lebih tahu dia orangnya kayak gimana, karakternya kayak gimana, kehidupan di belakang kuliah kayak gimana gitu kan. Azam bisa tahu juga teman-temannya Anjar nggak bisa tahu temannya Azam karena Azam nggak punya banyak teman gitu. Jadinya malah Azam yang banyak ketemu sama teman-temannya Anjar, ngobrol bareng dan lain-lain gitu kan. Karena banyak lah pengalaman yang bisa diambil dari ketemu sama teman-temannya Anjar waktu itu gitu. Alhamdulillah lambat laun nyambung lah ya kita. Beres kuliah lulus kita bareng. Pada akhirnya kerja di tempat yang berbeda, tapi pada akhirnya kita tetap punya agenda yang sama, ya itu kumpul sama teman-teman gitu. Kita punya beberapa teman yang dekat lah, karena hampir setiap bulannya kita pasti ketemu, kita ngangkat sebuah topik, kita diskusi gitu kan, bergiliran tiap bulan. Nah itulah makin lama ya udah makin aja tahu gitu Anjar orangnya kayak gimana, Anjar tahu juga mungkin Azam orangnya kayak gimana. Dan waktu di tahun 2019 sudah ada niatan untuk menikah pada saat itu sebetulnya. Tapi mungkin karena memang Tuhan belum menghendaki, kita coba untuk ya sudah mungkin ada nantilah di tahun 2020 atau 2021, 2022 kita nggak tahu kapan lah ya. Karena di 2019 tuh kita udah merasa kayak mantap nih, udah kayak siap menikah dan memenuhi 5 indikator tadi gitu. Jadi kita merasa kayak ya udah di 2019 akhir nih kita siap menikah gitu. Dan kita juga udah menyiapkan beberapa hal ya, kayak mahar dan venue. Tapi ya memang rencana kita itu mungkin bukan yang terbaik, ya akhirnya kita kayak pasrah gitu ya, maksudnya kayak ya udahlah masing-masing dulu aja, kita fokus sama keluarga kita masing-masing, sama diri kita masing-masing gitu, jangan dulu fokus sama menikah gitu. Dan akhirnya ya udah kita nggak tahu juga ya bakal kapan. Ternyata berawal dari sebuah tragedi kejadian di tahun 2020 bulan Agustus, tepatnya tanggal 24. Azam ngalamin kecelakaan pada saat itu yang memerlukan perawatan di rumah sakit selama beberapa hari, semingguan ya. Nah di sana Anjar guin lah atau nemenin Azam sama keluarga di sana gitu. Karena memang kamu kan kecelakaannya sama mamah kan, jadi mamah juga sakit gitu. Jadinya ya perlu ada orang tambahan lah yang bisa nemenin juga tuh. Dan mungkin orang tua juga melihat kayaknya nih anak udah serius nih gitu kan, udah saling cocok juga nih kayaknya gitu ya. Jadinya pada saat itu mulailah ada obrolan yang lebih serius lagi. Mulailah ada perencanaan bahwa kayaknya nih udahlah nikah di waktu dekat aja gitu. Ya setelah kamu sembuh gitu. Gitu. Akhirnya ya terjadilah menikah kita di tanggal 6. Yang tidak disangka-sangka gitu ya.
kita kan sebenarnya maksudnya nggak disangka-sangka, bukan nggak disangka nikah ya, tapi nggak disangka-sangka bakal nikah di tahun 2020, di akhir 2020. Iya, nggak, ya maksudnya kita nggak pernah nyangka gitu bakal nikah di tahun 2020 di tengah pandemi, karena kita juga emang ngerencanainnya di 2019, tapi Allah ngerencanain kita menikah di 2020 gitu. Dan hikmahnya, seberapapun kita punya rencana yang hebat gitu, yang udah matang menurut kita gitu ya, udah kayaknya mantep banget nih kalau dilaksanain gitu, tapi kalau memang Allah belum berkehendak ya itu nggak akan terjadi gitu. Dan Allah udah punya skenario yang terbaik gitu ya untuk kita, dan pada akhirnya ya indah pada waktunya gitu. Di 2020 ini tuh kita merasa kayak lebih dimudahkan, dilancarkan gitu. Kalau misalkan kita di 2019 memaksakan untuk menikah, kayaknya bakal lebih banyak tantangan gitu yang harus kita hadapi ya. Walaupun sebetulnya 2019 COVID belum menyerang ya. Iya. Tapi entah kenapa kita ngerasa kayaknya bakal lebih berat pada saat itu dibandingkan sekarang. Padahal mungkin bagi sebagian orang yang nikah di tahun 2020 itu agak sulit mengingat dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi ya kalau misalkan kita hanya menyikapi dengan baik, bisa saja terlaksana pernikahan itu gitu. Iya. Di video selanjutnya insya Allah kita akan ngebahas tentang tips menikah di tengah pandemi. Sebenarnya apa aja sih yang harus dipersiapkan dan perbedaan dengan pernikahan biasanya gitu kayak gimana. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kalau misalkan suka boleh di like, di subscribe juga. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau misalkan memang dirasa bermanfaat, boleh di-share di media sosial kalian ya. Kalau ada yang punya komentar, saran, kritik dan lain-lain bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.